Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono mengimbau seluruh PNS di lingkungan pemerintah provinsi bersikap netral dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Jika tidak, Sony tidak segan memecat PNS yang tidak netral selama 4 bulan masa kampanye 3 pasangan cagup dan wakil gubernur. Dalam birokrasi jawabannya netral. Artinya itu harga mati buat saya. Jadi seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI harus netral. Jadi karena harus profesional, itu yang saya inginkan. Kalaupun nanti ada yang tidak netral dan dibuktikan bisa terbukti, sanksi tentunya akan diberikan secara tegas. Prosesnya itu sederhana, jadi sanksi itu kan macam-macam. Kesalahan itu ada ringan, sedang, dan berat. Dan itu semuanya di dalam PP 58 disiplin negara, ya, PP 53 itu saya kira sudah sangat jelas aturannya. Kalau hanya lewat-lewat dan sekedar mereka kemudian dicurigai saja, langsung dipanggil, diberikan peringatan lah. Tapi kalau sudah secara aktif kemudian terlibat, baik diberikan bukti dari media, diberikan foto, dari berbagai pengaduan diberikan bukti, ya sudah, langsung kita berikan saja sanksi. Sanksinya itu mulai ditunda kenaikan pangkatnya, kemudian yang kedua diturunkan pangkatnya, terakhir diberhentikan secara dengan tidak hormat. Itu yang jelas sanksinya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta PLT Gubernur DKI Jakarta untuk menjamin agar seluruh PNS di DKI Jakarta netral pada kampanye politik di Pilkada 2017. Ya, sementara PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarno berjanji akan menindak tegas PNS yang terbukti memihak salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Permintaan itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama saat bertemu dengan Sony Sumarno di Balai Kota Jakarta. Sony menyambut permintaan Ahok dan meminta masyarakat untuk melapor lewat SMS apabila ada oknum PNS yang terlibat dalam kampanye politik salah satu pasangan cagup-cawagup DKI. Ya, saya juga pesan itu aja, soal anggaran, ada beberapa hal aja lah. Terus saya minta harus ditekankan semua PNS harus netral. Nggak boleh dukung si A, si B, si C. Kalau dukung si A, si B, si C, pecat aja sesuai aturan. Nanti dirjen. Jadi tetap PNS itu harus netral. Jadi mungkin salam birokrasi saya itu netral. Jadi oleh karena itu seluruh jajaran birokrasi, ya awalnya ya perangkatnya dan semuanya harus dalam posisi netral, menjaga jarak kepada semua pasangan calon, kalau bisa memang bisa memayungi, ya, memberikan kedamaian kepada ketiga pasangan calon. Saya kira bekerja secara profesional, layani publik dengan sebaik-baiknya. Itu dan saya sepakat sebenarnya dengan Pak Ahok, itu yang akan saya pegang teguh. Kalaupun ada yang melanggar, saya mohon maaf dari awal saya katakan ada sanksi-sanksi. Ya. Kalau ringan ya teguran tertulis. Agak berat dikit ya pasti penundaan kenaikan pangkat, kemudian kalau lebih berat lagi penurunan pangkat, dan kemudian terakhir dipecat dengan. Agenda kerja pertama pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono adalah memimpin apel peringatan Hari Sumpah Pemuda di kawasan Monas. Sony Sumarsono ditunjuk Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo untuk melaksanakan tugas-tugas Gubernur Ibu Kota selama Basuki Cahayapurnama menjalani masa kampanye Pilgub 2017. Apel peringatan Hari Sumpah Pemuda digelar pada Jumat pagi. Seusai apel, Sony mengungkapkan sejumlah program kerja prioritas yang akan segera dilaksanakannya selama menjadi pelaksana tugas. Program-program itu diantaranya mempercepat penyusunan APBD 2017 dengan target penyelesaian pada akhir 2016. Selain itu, Sony juga akan berkunjung ke lembaga-lembaga mitra Pemprov DKI, yakni DPRD, KPUD, serta Panwaslu DKI Jakarta. Kita langsung percepat KUAPPAS sampai penyusunan APBD. Itu saya kira tugas pertama. Namun tidak kalah pentingnya, saya juga akan silaturahmi mengunjungi hari ini ke KPU, ke Bawaslu, dan syukur bagi adalah menyelesaikan beberapa permasalahan yang mendesak, terutama terkait dengan sampah. Ya. Di Bekasi itu juga bagian dari prioritas yang harus saya tangani. Lain-lain kita lihat nanti bagaimana perkembangan di lapangan. Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat.
Pelaksanaan tugas Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono meminta waktu untuk mengumpulkan informasi akurat terkait reklamasi. Ia tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan soal reklamasi. Sebagai pejabat baru, Sony akan mempelajari isi dokumen proyek reklamasi yang harus diperbaiki mengenai analisis dampak lingkungan atau AMDAL, alur nelayan, penjelasan teknis terkait pipa PLTU gas, dan cara mengatasi dampak lingkungan jika terjadi kebocoran. Ia mengimbau pengembang juga harus memperbaiki rencana integrasi sosial jika reklamasi telah selesai dilakukan. Jika dokumen lingkungan diubah, izin lingkungan juga harus diubah berdasarkan kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Silahkan komunikasi saya. Kapasitas keahlian dan Saya itu baru rapim besok hari Senin. Jadi saya tentunya sebagai pejabat baru tidak gegabah untuk membuat keputusan tanpa dasar. Jadi saya akan melakukan mapping dulu, saya terima laporan informasi dari pejabat teknis terkait, baru kita ambil keputusan dan langkah-langkah berikutnya. Saya kira sebagai orang yang baru sekian menit masuk Jakarta kan tidak mungkin buat keputusan iya dan tidak. Jadi beri kesempatan saya untuk memperoleh gambaran informasi yang akurat dulu. Soal kecepatan harus segera, kalau memang harus segera ya kita bisa lakukan. Saya kira gitu. Yang prinsip sebagai pemerintah provinsi, walaupun saya juga dari pusat, kita ikuti arahan pusat seperti apa, ketentuan pusat seperti apa, jangan pernah kebijakan daerah itu bertentangan dengan kebijakan nasional. Itu yang prinsip. Kalau positif mengarahkan begitu ya kita ikuti. Yaitu pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono memulai tugas pertama menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda di Monas. Ia mengajak warga Jakarta mendalami makna Sumpah Pemuda sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Kata kuncinya adalah jaga persatuan dan kesatuan. Saya kira itu yang paling penting. Sadari bahwa sebagai warga bangsa khususnya dan sebagai bangsa kita itu satu bangsa Indonesia. Jadi karena itu siapapun juga dari suku bangsa manapun juga, mau Anda mau keriting, mau lurus, mau kulit kuning, mau hitam, kita itu bersaudara. Dalam bahasa Manadonya orang semua bersaudara. Saya kira yang penting itu adalah karena kita satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Saya kira kita semua juga kalau sudah menginjakkan di tanah air Indonesia dan kita merasakan komitmen sejarah ya pemuda dulu ya kita ini adalah satu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tidak mengkhawatirkan kinerja dari pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono. Ahok hanya khawatir nasib APBD 2017 jika sekiranya ditandatangani PLT baru, apa tidak akan muncul persoalan yuridis di belakang hari soal keabsahan APBD itu. Ahok menegaskan jika posisi PLT tidak setara dengan pejabat sementara atau PJS sehingga yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Untuk itu sekiranya ada APBD 2017 untuk DKI yang ditandatangani oleh Ahok, maksud kami ditandatangani, Ahok khawatir nanti akan muncul berbagai gugatan terhadap keabsahan APBD 2017 itu. Sebab pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Keuangan Daerah menyebutkan pengesahan APBD hanya bisa dilakukan oleh gubernur. Selain soal APBD 2017, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku tidak memiliki kekhawatiran terhadap kinerja PLT yang akan menggantikannya. Meski demikian, Ahok tetap berpesan agar PLT Gubernur DKI Jakarta tetap melakukan kontrol ke lapangan agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Sama. Tapi saya nggak tahu nanti yang saya persoalkan apakah boleh PRT diberikan wewenang mengurusin APBD. Karena Undang-Undang Dasar 45 sampai Undang-Undang Keuangan Daerah itu adalah hak gubernur, nggak ada PRT. Pak, tapi kan Permendagri 74 ngebolehin, Pak. Makanya persoalannya apakah Permendagri bisa mengalahkan undang-undang itu yang sedang kita uji di MK. Kalau soal cuti sih nggak masalah. Yang saya persoalkan soal membahas anggaran. Sebenarnya kekhawatirannya apa sih Pak? Kekhawatirannya kalau digugat orang bisa nggak sah. Kalau dipetunkan orang segala macam gimana?
Calon Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama meminta PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono dapat menjamin keterbukaan informasi selama memimpin. Ahok berharap agar semua penandatanganan perjanjian dan MOU diunggah ke akun YouTube resmi Pemprov DKI. Semua boleh. Pokoknya kalau MOU semua boleh. Yang disebutin Undang-Undang Dasar 45 sama yang di Undang-Undang itu cuma masalah keuangan. Nggak apa-apa berarti nggak masalah ya Pak? Nggak khawatir gitu? Infrastruktur kita yang nggak benar-benar kontraktor kita coret aja. Lagi pokoknya saya sudah ada pergub, semua rapat harus diupload ke YouTube. Kecuali PLT mengatakan saya tidak mau diupload ke YouTube rapat-rapat kami. Semua putusan izin untuk izin properti tidak boleh diupload. Berarti kita langsung curiga dong, ada apa nih? Ya kan, kalau sampai kita curiga ada apa, waktu saya pulang saya print. Anda menyaksikan News Update bersama saya Julita Troma 2. Calon Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menemui Wakil Presiden Yusuf Kala terkait masa cuti kampanye Pilkada DKI Jakarta. Ahok mengaku dinasihati JK agar menjaga perkataannya. Ahok akan menjalani cuti kampanye selama 4 bulan. Masa kampanye Pilkada DKI Jakarta akan dimulai pada tanggal 28 Oktober mendatang. Hari ini pula Sony Sumarsono telah resmi menggantikan Ahok dan menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Permisi kan mau off sebentar, hampir 3 bulan. Ya, Wapres di Jakarta, sebagai gubernur di Jakarta. Ada nasihat yang disampaikan sama Pak Ahok? Ya, nasihat dari dulu ya mirip-mirip lah ya. Jangan banyak ngomong lah. Dan dulu saya masuk Golkar kan masa beliau. Saya masuk DPR RI sama beliau. Ini banyak orang nggak tahu. Yang masukin saya jadi caleg DPR RI dari Babel itu. Dipersembahkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta menganggap izin cuti kampanye tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Ya, program kerja kejar target akan terus dilaksanakan, sementara kebijakan lainnya akan dikoordinasikan dengan pelaksana tugas. Saat masa cuti kampanye nanti, seluruh kebijakan Pemprov akan dikoordinasikan dengan pelaksana tugas. Menurutnya itu tidak akan mengganggu pembangunan DKI Jakarta. Selain pembangunan, Wakil Gubernur juga sudah berkoordinasi dengan petugas Satpol PP untuk menurunkan seluruh atribut kampanye yang terpampang di jalan umum. Jarod menambahkan bahwa meski dalam suasana dan masa kampanye, langkah baiknya jika warga dan seluruh tim kampanye tidak membuat Jakarta menjadi kotor. Jadi saya bilang sama kita, tim kampanye kita, jangan pasang spanduk, baliho, poster-poster di tempat-tempat umum, di taman-taman, ya. Jangan tempel ya stiker-stiker itu di tiang-tiang listrik, di pagar-pagar, ya, di fasilitas itu tidak boleh. Ini Jakarta, ya, kita harus jaga kebersihannya. Jangan hanya karena pilkada, kemudian kita mengorbankan ya kebersihan dan ketertiban DKI Jakarta. Saya sudah sampaikan kepada para pendukung juga seperti itu, ya. Dan saya juga minta kepada Satpol PP, kalaupun itu ada pasangan Ahok Jarot langsung tutup, tidak boleh. Kecuali kalau itu dipasang di rumahnya boleh. Stiker boleh nggak? Boleh, tapi pasang di rumah kamu. Ya, jangan.